لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Sangat bersyukur kita kepada Allah dan sangat berbahagia Al-Fakir bisa kembali menemani para pemirsa semuanya di Jumat sore yang penuh berkah ini di bedah buletin dakwah kafah edisi 371. Silahkan para pemirsa mempersiapkan diri, ada satu topik yang menarik akan sama-sama kita kupas di buletin dakwah kafah sore hari ini. Bagi para pemirsa yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan hidupkan lonceng notifikasinya, jangan lupa berikan komentar yang positif. Alhamdulillah, beberapa edisi ya sudah kita bedah dan mendapatkan satu antusiasme ya yang bagus dari para pemirsa. Sekali lagi kami haturkan jazakumullahu khairan ahsanal jazak.
Topik di sore hari ini di Bedah Buletin Dakwah Kafah 331, 371 kita ingin mengupas seputar dunia pendidikan. Jika beberapa waktu yang lalu para guru mendapatkan satu apresiasi dengan Hari Guru, ya. Namun di satu sisi ternyata kita khususnya yang berkecimpung di dunia pendidikan ataupun sebenarnya masyarakat ini ya yang tentu sangat memahami bahwa pendidikan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi sebuah perjalanan sebuah kemajuan bangsa, ya tentu tidak boleh lepas perhatiannya berkenaan dengan rekam jejak dan perjalanan di dunia pendidikan kita. Kalau kita bicara pendidikan, salah satu faktor yang tidak bisa dilepaskan adalah memang output dari pendidikan itu, yaitu adalah siswanya, ya, atau objek yang dijadikan bagaimana mereka ini, anak didik atau peserta didik ini betul-betul mampu sebagai peserta didik yang tentu berkualitas. Dalam konteks Islam tentu mereka memiliki kepribadian Islam. Apakah pada pendidikan kita sudah sesuai dengan cita-cita mulia, ya, maka disitulah kita akan bahas bahwa ternyata kita masih bersedih. Untuk itu kita bahas topik Buletin Dakwah Kafah edisi 371 adalah potret buram pendidikan nasional. Kita awali dari beberapa kisah yang seharusnya bagi para punggawa pendidikan ini harus betul-betul memperhatikan. Beberapa waktu yang lalu, sebagaimana diberitakan, ada seorang remaja laki-laki yang melompat dari gedung parkir sepeda motor Metropolitan Mall di Bekasi. Dikabarkan remaja itu mengenakan kemeja dan celana panjang putih tanpa disertai bed di kantong kemejanya. Ia tidak membawa identitas diri. Satu-satunya petunjuk hanyalah lambang ikat pinggang yang menunjukkan bahwa ia diduga merupakan siswa SMP. Artinya kalau dilihat-lihat di sini beberapa media mencatat menambah ya sekian kasus kerapuhan mental generasi muda kita yang melakukan bunuh diri. Nah, sekali lagi ini adalah merupakan satu kasus ya bunuh diri dari remaja ataupun pelajar yang belum lama terjadi. Selebihnya sungguh kita cukup miris melihat data peningkatan angka bunuh diri dari kalangan pelajar atau remaja. Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, mulai dari 12 sampai 2023, ini tercatat ada 2.112 kasus bunuh diri di Indonesia. Dan sebanyak 985 kasus atau 46,63% diantaranya adalah remaja. Jadi hampir 50%-nya itu adalah remaja yang tentu notabene mereka masih berada di bangku sekolah. Dan survei lebih mendalam dilakukan oleh Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. Dari seluruh survei yang diambil dalam 12 bulan terakhir, ada 1,4% remaja itu mengaku memiliki ide bunuh diri. Jadi 1,4% itu ada ide, berarti kan ada sengaja ya untuk bunuh diri. Nauzubillah ya. Dan 0,5% telah membuat rencana untuk bunuh diri. Diawali dari sebuah gagasan, terus rencana yang matang untuk bunuh diri 0,5%. Dan 0,2% telah melakukan percobaan bunuh diri sampai terjadinya eksekusi bunuh diri tadi tersebut. Nauzubillah. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab ya terjadinya remaja atau pelajar ini fenomena adalah bunuh diri? Tentu banyak ya. Tapi kita soroti salah satunya adalah memang masalah kejiwaan, masalah mental itu adalah penyebab utamanya. Dari survei yang sama itu terungkap 1 dari 20 remaja atau 5,5% remaja usia 10 sampai 17 tahun ini didiagnosis memiliki gangguan mental mereka ini. Biasa disebut dengan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Sekitar sepertiga atau 34,9% memiliki setidaknya satu masalah kesehatan mental atau tergolong orang dengan masalah kejiwaan ODMK. Nah, menurut
founder Rumah Guru BK dan Widya Iswara Kemendikbud Ristek RI, Ibu Ana Susanti, beliau memaparkan faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab masalah kesehatan mental pada remaja, yaitu diantaranya ada tekanan akademik, pergeseran sosial, pengaruh media sosial, dan totalitas harapan yang tinggi dari orang tua atau keluarga. Ya, berbagai media juga menyebutkan para psikolog, psikiater, ya, rata-rata adalah memang masalahnya mental, ya, dengan keragaman persoalan yang dihadapi di usia remaja tadi, yang mereka itu kelihatannya betul-betul rapuh untuk menghadapi persoalan hidupnya. Dan ada yang lebih ironis lagi yang terjadi di negeri ini ternyata. Apa itu selain masalah tadi kita hamparkan masalah bunuh diri di kalangan remaja, tapi sebenarnya di kalangan mahasiswa beberapa kali kita lihat ya, khususnya juga yang kebetulan kita di Jawa Timur ini juga banyak terjadi ya. Kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa. Polanya juga sama. Penyebabnya adalah sama. Nanti kita kupas ya, bagaimana sebenarnya fenomena ini. Baik, kita beralih dari satu persoalan dari peserta didik kita, baik remaja ataupun mahasiswa, tetapi juga dari sisi bagaimana profesi guru ya. Ternyata dari sekian persoalan yang terjadi, ketika sekarang ini trennya, ketika profesi guru ini sudah tidak mendapatkan kedudukan yang mulia. Beberapa kasus misalkan faktanya, misalkan ada banyak pelajar dengan emosi tidak terkendali, berani melawan guru, dan bahkan mencelakai guru. Banyak pula kasus guru yang dikriminalisasi saat memberikan teguran dan sanksi bagi peserta didik yang melanggar disiplin. Ada guru BK masuk penjara karena mencubit siswinya. Ada guru honorer yang juga masuk penjara gara-gara memotong rambut siswa yang sudah gondrong. Bahkan ada guru yang diketapel orang tua siswa lantaran menegur siswa merokok di lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran. Yang terakhir kita lihat yang cukup viral, ada kasus yang menimpa guru honorer yaitu Ibu Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia sempat menjadi terdakwa atas tuduhan melakukan pemukulan terhadap siswa meski akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim. Nah, dua fenomena ini, ya ini bunuh diri di kalangan remaja atau pelajar, ataupun misalkan mahasiswa, begitu juga ada kriminalisasi guru. Ini sebenarnya hanyalah merupakan sebagian kecil dari buramnya potret pendidikan di negeri ini. Tentu kalau kita kupas persoalan kualitas pendidikan kita, literasi, begitu juga daya masyarakat itu untuk menikmati pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi, bagaimana jaminan kesejahteraan bagi para guru dan sebagainya, ini masih banyak serangkaian gerbong persoalan di dunia pendidikan yang masih harus mendapatkan perhatian dan solusi yang sangat serius. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita melihat bagaimana potret pendidikan di masa peradaban Islam. Sekaligus ini kita menjadikan satu-satunya solusi untuk bisa keluar dari persoalan ini. Baik, kita masuk bagaimana sebenarnya urgensi sistem pendidikan Islam. Kita mengenalkan bagaimana konsep pendidikan Islam. Dan fenomena buramnya pendidikan nasional saat ini yang antara lain tadi itu meningkatnya angka bunuh diri remaja, pelajar, serta kriminalisasi guru menunjukkan sistem pendidikan kita ini kehilangan rohnya, kehilangan spiritualnya. Di satu sisi guru merasa tidak dihargai sebagai guru, di sisi lain para pelajar kehilangan jati dirinya sehingga tidak mampu memahami apa sesungguhnya tujuan hidup mereka. Hal ini bermuara pada satu sistem pendidikan sekuler yang diterapkan selama ini, yang abai terhadap pentingnya keimanan dan ketakwaan sebagai output dari pendidikan. Padahal jelas pendidikan ini merupakan persoalan vital dan strategis bagi negara. Rusaknya pendidikan akan berpengaruh terhadap rusaknya suatu negara. Inilah yang terjadi ketika yang diberlakukan itu adalah sistem pendidikan sekuler yang menihilkan peran agama, ya ini adalah Islam.
Padahal kalau kita lihat pemirsa, Indonesia ini adalah negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Tentu negeri ini terancam bahaya jika pendidikannya didasarkan pada sekularisme, memisahkan agama dengan kehidupan. Yang hanya kemudian nanti dalam konteks sekularisme ini memandang bahwa kemajuan dengan semata-mata ukuran duniawi saja. Maka sudah semestinya kalau kita sudah paham seperti ini, negeri yang mayoritas muslim ini menerapkan sistem pendidikan Islam yang mengutamakan pembentukan kepribadian Islami peserta didik serta mewujudkan peradaban maju dan mulia. Bagaimana sejarah Islam saat ideologi Islam ini diterapkan oleh negara, yakni Khilafah Islamiyah, tidak kurang dari 1.300 tahun lamanya peradaban Islam menjadi peradaban yang unggul, yang memayungi dunia yang diliputi dengan aneka kemajuan, termasuk bidang pendidikan. Kemajuan pendidikan di masa keemasan peradaban Islam bahkan telah terbukti menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa yang lain. Hal tersebut antara lain bisa diungkapkan dari sebuah tim, ya, tim Wallace Murphy yang menerbitkan buku berjudul What Islam Did for Us: Understanding Islam's Contribution to Western Civilization tahun 2006, ya. Di dalam buku itu Wallace Murphy, tim dari Wallace Murphy ini memaparkan bagaimana fakta tentang transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam, yakni khilafah Islam, ke Barat pada abad pertengahan. Di situ disebutkan dengan sangat jelas bahwa Barat telah berutang pada Islam dalam hal pendidikan dan sains. Dan utang yang tersebut tidak ternilai harganya dan tidak akan pernah dapat diterbayarkan sampai kapanpun. Jadi bagaimana peradaban Islam yang begitu kuat memberi kontribusi bagi dunia pada saat itu. Nah, sekali lagi jelas bahwa keunggulan sistem pendidikan Islam ini adalah sebuah fakta sejarah. Ini karena memang di dalam Islam ketika meraih ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi cara pandang Islam, syariat Islam, karena di dalam Islam ini kedudukannya atau meraih ilmu ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki dan juga perempuan. Hal ini sekali lagi ditegaskan dengan sangat sharih melalui hadis Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin." Bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan orang yang berilmu ini mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu, ya, diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Masya Allah. Nah, maka dengan ilmu seseorang dapat mempelajari manusia, alam semesta, dan kehidupan. Ilmu ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Dia mampu mempelajari bagaimana kehidupan manusia, mempelajari bagaimana fenomena alam semesta dan kehidupan. Nah, dengan itu maka akan semakin dekat dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dapat memanfaatkan ilmunya secara efektif untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di berbagai bidangnya seperti pertanian, teknik, kedokteran, farmasi, dan astronomi. Karena itulah pendidikan menjadi salah satu perhatian utama para penguasa muslim, yaitu khalifah, sepanjang sejarah kekhilafahan Islam. Pada hakikatnya bahwa tujuan pendidikan Islam ini kan mencerdaskan akal, bagaimana akalnya itu dicerdaskan. Potensi yang sangat luar biasa yang Allah berikan hanya kepada makhluk yang namanya manusia ini, supaya mereka cerdas, sekaligus bahwa ciptaan yang terbaik adalah manusia ini mampu membentuk pola jiwa yang Islami, kepribadian yang Islam. Dengan itu maka terbentuk sosok pribadi Muslim yang berbekal pengetahuan dengan segala aspek kehidupannya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW pun mampu mendidik kaum muslimin di Mekah dan Madinah dengan tujuan
membentuk pribadi muslim yang seutuhnya, yang tercermin dalam pola pikir Islami dan pola sikap yang Islami mereka. Di dalam sistem pendidikan Islam, pembentukan pola pikir peserta didik berkaitan dengan pemahamannya terhadap hukum-hukum syariah, baik yang berkaitan dengan perbuatan seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, maupun berkaitan dengan al-asya, berkaitan dengan benda seperti makanan dan juga minuman. Adapun pembentukan pola pikir atau pola pola sikap ya, peserta didik ini berkaitan dengan perilakunya sesuai dengan syariat Islam pada semua aspek kehidupan peserta didik. Pola pikir yang Islami ini mengindikasikan kecerdasan peserta didik, yakni kesadaran akan keterikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungan yang sangat kuat, idroksilah billah dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan pola sikap ya, nafsiyah Islamiyah ya, berkaitan dengan apa? Adab dan akhlak yang terpuji. Dan di dalam Islam itu banyak sekali karya-karya para ulama. Bahkan mereka sangat mengedepankan yang namanya adab. Al-ilmu, al-adabu qabla al-ilm. Banyak sekali asar dari para salafus saleh bahwa mereka ini sebelum mereka itu menjadi orang-orang berilmu, pondasi mereka adalah adab mereka. Bahkan mereka rela untuk meluangkan waktu yang lama untuk mendapatkan adab. Bahkan banyak pesan dari orang tua, para ulama-ulama dahulu, ya, ketika mereka itu melepas para muridnya untuk berguru di suatu majelis ilmu yang diampu oleh seorang ahli ilmu, maka orang tua minta belajarlah adab dari mereka, ambillah adab mereka sebelum kamu mengambil ilmu mereka. Maka hasilnya adalah sangat dahsyat. Mereka orang yang berilmu dan mereka memiliki adab yang cemerlang. Oleh sebab itu, keterikatan seorang pelajar dengan Allah Subhanahu wa taala akan mampu menumbuhkan keimanan dan juga ketakwaan. Lah, dengan itu semuanya, inilah konsep di dalam Islam. Maka dengan itu semuanya, misalnya ketika seseorang itu memiliki kepribadian Islam, maka ia akan menyadari dengan sangat sesadar-sadarnya bahwa bunuh diri ini adalah perbuatan haram yang wajib untuk ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan larangan bunuh diri dengan sangat tegas di dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian melakukan tindakan bunuh diri. Sungguh Allah itu Maha Penyayang kepada kalian. Begitu pula di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa bunuh diri adalah perbuatan yang sangat dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bisyai'in khudziba bihi." Siapa saja yang melakukan tindakan bunuh diri dengan satu benda, maka ia akan disiksa di akhirat nanti dengan benda itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nauzubillah min dzalik. Nah, pemirsa, karena itu di dalam menghadapi kesulitan hidup, ya tentu namanya manusia mengalami kesulitan hidup, apalagi di era sekarang ini. Seorang pelajar yang memiliki kepribadian Islami akan mampu bersikap sabar, berdoa, dan mencari solusi dengan cara yang baik, bukan dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Seorang pelajar yang memiliki kepribadian Islami pun akan selalu memuliakan guru-gurunya, bukan malah merendahkan, bahkan menghinakan mereka, apalagi sampai mengkriminalisasi mereka. Sebabnya di dalam Islam, ilmu menempati kedudukan yang amat mulia. Karena itu ilmu harus dimuliakan. Di antara cara terpenting memuliakan itu adalah dengan memuliakan para pengajar, para mu'alimnya, para gurunya. Sebagaimana Imam Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah pernah berkata, aku berpendapat bahwa hak yang paling layak dan wajib ditunaikan oleh setiap muslim ialah hak seorang guru. Pemirsa bisa melihat di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji, kitab yang paling masyhur At-Ta'lim Al-Muta'allim. Nah, hak yang paling layak bagi seorang guru atas muridnya tentu saja adalah penghormatan dan juga penghargaan.
Demikianlah maka peserta didik yang dilahirkan dari sistem pendidikan Islam itu akan memiliki pola fikir Islami dan pola sikap yang Islami. Karena itu akidah Islam harus menjadi asas yang mendasar bagi kehidupan seorang muslim, asas bagi negaranya, asas bagi hubungan antar sama muslim, juga asas bagi aturan masyarakat umum. Akidah Islam pun tentu harus menjadi asas bagi sistem pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Masya Allah. Nah, hanya saja sistem pendidikan yang berasaskan akidah Islam ini tidak mungkin bisa diterapkan dalam negara sekuler sekarang ini. Ia hanya mungkin diterapkan di dalam negara yang juga berlandaskan akidah Islam, yakni khilafah Islamiyah. Hanya khilafah Islam yang menjadikan akidah Islam ini sebagai asas negaranya. Hanya khilafah Islam pula yang menjadikan akidah Islam sebagai asas bagi sistem pendidikannya. Dengan asas akidah Islam itulah disusun kurikulum pendidikan di sekolah dasar, menengah, maupun juga di perguruan tinggi. Dengan itu pula maka akan lahir output pendidikan terbaik, peserta didik yang terbaik, lahirnya generasi-generasi emas yang berakhlak mulia, yang selama ini dicita-citakan oleh semuanya. Mereka ini adalah generasi yang berkepribadian Islam yang mampu mewujudkan peradaban agung dan mulia. Maka kami menghimbau dalam majelis yang mulia ini, sudah saatnya negeri ini mari bersama-sama menerapkan sistem pendidikan Islam sekaligus meninggalkan sistem pendidikan sekuler. Terakhir di dalam lembar hikmah kita diingatkan dengan satu asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang berkata, tafaqquhu qabla at-tusawwadu. Belajarlah Islam secara mendalam sejak dini sebelum kalian dijadikan pemimpin saat dewasa. Saya kira demikian, Masya Allah, luar biasa isi dari bedah buletin dakwah kafah ini, potret buram pendidikan nasional. Semoga ini menjadi satu rangkuman kita dan kita ingin segera mengakhiri ya berbagai potret buram ini, dan kita ingin potret kita itu cemerlang ya, foto kehidupan pendidikan kita itu betul-betul akan indah untuk kita lihat, dan itu sudah kita berikan solusi, yaitu sistem pendidikan Islam yang berbasis pada fitrah manusia, yang menjadikan akidah Islam yang berasaskan tauhid, yang ini adalah sesuai dengan fitrah manusia. Maka dari situ akan mampu lahir sosok pelajar yang memiliki pola fikir yang Islami dan juga pola jiwa yang Islami, sehingga akan lahir kualitas output pendidikan peserta didik mulai dari kelas mulai dasar, menengah, atas sampai perguruan tinggi. Mereka betul-betul menjadi orang-orang yang mulia, ulul albab ya kalau dalam pandangan Islam. Baik, semoga saya kira ini pembahasan kita di sore yang mulia ini, bedah buletin dakwah kafah edisi 371. Semoga ini menjadikan pelajaran mahal bagi kita. Semata-mata karena Allah kita ingin mengambil hikmah dari persoalan yang ada, dan Islam satu-satunya solusi kehidupan kita. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Jumat sore yang akan datang. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.